Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi panel data yang harusnya sebelum kemarin saya berikan, tapi mungkin agak terlambat ya karena satu dan lain hal. Eh, ini adalah salah satu pembahasan utama yang mungkin teman-teman harus kuasai sebelum berakhirnya kelas ini, karena memang jenis panel data sering sekali digunakan dalam data-data keuangan kita dan data-data mungkin tes skripsi atau tugas akhir teman-teman. Nah, apa sih panel data? Panel data sebenarnya adalah gabungan dari data cross-section dan time series pada satu waktu yang sama. Jadi ketika kemudian data kita memiliki uh, apa namanya unsur time series dan cross-section pada saat yang sama, maka kemudian datanya menjadi balance panel dan juga datanya kemudian menjadi panel data itu. Nanti kita akan lihat contoh soalnya pada data atau contoh datanya pada saat kita membahas di metode if-use-nya. Nah, data panel sendiri bisa dibagi menjadi dua, ada yang balance panel, ada yang unbalanced panel. Balance panel adalah semua data di mana setiap unit cross-section yang ada memiliki jumlah observasi time series yang sama. Gitu. Jadi untuk misalnya kita punya 10 bank, sedangkan unbalanced adalah sebaliknya ya. Misalnya kita punya 10 bank, ketika kemudian data itu balance, maka setiap 10 bank itu harus memiliki unsur time series yang sama. Misalnya masing-masing 3 tahun, jadi 10 bank 3 tahun, satu bank A, 3 tahun, bank 2 3 tahun, bank 3 tahun, sampai bank 10 3 tahun. Selalu lengkap unsur time series dan juga cross-section-nya. Tapi kalau dia unbalance, maka ya mungkin bank 1 punya 3 tahun, bank kedua cuma punya 2 tahun, bank ketiga punya 3 tahun, dan seterusnya. Artinya ada yang bolong. Itu masih bisa disebut sebagai panel data, namun sifatnya unbalance. Dalam praktiknya seringkali idealnya data kita harusnya balance panel, tapi dalam praktiknya seringkali data yang kita temukan kondisinya unbalance, jadi tidak seimbang antara data cross section dan time seriesnya, tidak lengkap unit time seriesnya dari setiap cross section ataupun sebaliknya, kayak gitu. Nah, secara asumsi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi kita nggak akan bahas sampai sana. Selama dia panel, kita masih bisa regress dengan metode yang sama, baik itu balance maupun unbalance. Jadi, so far untuk tahap ini tidak ada perbedaan antara treatment antara balance panel dan juga unbalance panel. Kita hanya perlu mengidentifikasi bahwa datanya ini unbalance atau balance, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan asumsinya? Ada sedikit beberapa asumsi yang mungkin berbeda. Pertama adalah asumsi A1 itu tidak berbeda ya, bahwa model populasi itu harus bersifat linear. Ini adalah asumsi OLS yang harus dipegang baik dalam metode panel maupun di metode-metode sebelumnya. Nah, yang kedua adalah dalam data time series kemarin kita menyadari bahwa data itu tidak bisa bersifat random. Kenapa? Karena data time series itu kan ngurut dari tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Antara tahun 1 dan tahun 2 mungkin sekali ada keterkaitan yang sangat tinggi gitu. Sehingga kemudian datanya nggak totally random. Hari ini berlanggar konsep dasar dari statistika itu sendiri, bahwa data yang diolah itu harus memiliki randomize, harus memiliki unsur randomnya gitu. Namun di sini ternyata ketika kemudian pakai data time series itu nggak mungkin. Nah, ketika kemudian kita pakai panel data, mungkin saja unsur random ini terpenuhi. Kenapa? Karena ada unsur cross section-nya di situ. Yang tadi saya bilang, data panel itu kan bisa terdiri dari bank 1 selama 10 tahun, bank 2 10 tahun, bank 3 10 tahun, dan seterusnya. Artinya ada unsur bank 1, bank 2, bank 3, bank 4 sebagai cross section ID-nya, dan tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, sampai tahun ke-10 sebagai unsur time series-nya. Nah, setidaknya unsur cross section-nya itu harus randomize. Itu yang kemudian menjadi asumsi A2 dalam pengolahan data panel. Ketiga adalah variabel independen memiliki variasi dan antar variabelnya tidak berkorelasi sempurna. Oke ya, ini asumsi dasar juga. Karena kalau perfect correlation dia akan bisa di inverse, tidak akan bisa dihitung, tidak akan bisa diregresi. Kayak gitu. Nah, asumsi 4 adalah error U harus memiliki rata-rata sama dengan 0 pada semua satuan waktu. Karena ini adalah properti utama untuk menciptakan sebuah kondisi di mana regresi kita tuh unbiased. Kayak gitu. Jadi, error U-nya rata-ratanya harus sama dengan 0, berapapun yang independen variabelnya pada setiap satuan waktu. Jadi nilai U untuk setiap nilai X yang ada, jadi kita nge-regress, kita dapat nilai X-nya, lalu kita kemudian hitung U-nya, nilai residunya, nilai si error residunya itu kalau di rata-rata harus sama dengan 0. Kayak gitu. Dan rumus dan formula yang kita pakai atau
equation yang kita hasilkan dari metode regresi kita ini harus bisa digunakan dalam setiap X dan U di leg berapapun dan nilai berapapun. Begitu. Jadi kita dapat persamaan alpha plus atau 0,5 plus 0,3 XT XIT ditambah UIT misalnya. Nah, persamaan ini harus bisa dipakai juga di leg 1, di leg 2, leg 3 dan seterusnya gitu. Dan juga di bank lain gitu. Jadi kita dapat sebuah persamaan universal yang dia bisa dipakai untuk setiap model yang ada atau semua data yang kemudian ada pada model kita atau pada metode regresi kita. Lalu yang kedua adalah varians U-nya harus konstan ya. Ini kan notasinya tidak ada T-nya, tidak ada I, tidak ada T-nya di sini, berarti dia konstan. Lalu kemudian correlation antara UIT dan UIS, artinya unsur time series dari U-nya ini harus sama dengan 0. Ini adalah asumsi autocorrelation. Tapi ini sebenarnya agak sulit tercapai gitu. Paling enggak kita punya konsisten. Kita menurunkan sedikit asumsinya bahwa mungkin memang kalau nilai persamaan kita pakai lalu kita tulis lalu kita kemudian uji di leg-leg yang berbeda. Jadi kayak ini persamaan untuk leg saat ini atau untuk time waktu saat ini dan bank A, lalu kemudian kita pakai itu di bank B dan juga waktunya berbeda. Mungkin rata-ratanya tidak sama dengan 0. Kenapa? Artinya apa? Ya berarti dia bias. Tapi karena memang sulit mencapai titik unbiased, maka setidaknya para ahli statistik atau ekonometrik mengatakan ya udah nggak apa-apa bias karena mungkin rata-rata U-nya untuk X yang berbeda atau rata-rata U di X yang berbeda dengan equation di titik saat ini mungkin saja tidak sama dengan 0. Tapi setidaknya ketika kita meran regresi pada I dan T yang sama, misalnya kayak ini kan di YIT, ini juga di IT, itu rata-ratanya sama dengan 0. Kalau di sini kan enggak, kita ngerannya di IT, saat kita mundur satu leg, rata-rata residunya juga harus sama dengan 0. Padahal mungkin aja enggak kayak gitu. Sedangkan di sini ya udahlah kalau misalnya legnya beda dan banknya beda ya wajar aja nggak sama dengan 0, tapi paling enggak residu dari rata-rata di X di persamaan yang kita pakai ini dengan time series yang sama dan cross section yang sama rata-rata yang sama dengan 0 untuk menciptakan properti yang konsisten. Kayak gitu. Begitu pula dengan homoskedastis dan juga autokorelasi. Kita melonggarkan asumsinya menjadi hanya konsisten yang tadinya unbiased, jadi dia mungkin bisa dikatakan sedikit bias, tapi paling nggak dia konsisten. Dengan cara ya rata-rata U-nya itu harus given to X itu harus sama dengan 0, variansnya itu harus konsisten, tidak berubah ya, hal konstan gitu. Lalu kemudian autokorelasinya harus tidak ada. Nah, tapi sebenarnya inti dari pembahasan di panel data adalah unsur ini. Dalam panel data, residu kita itu terdiri dari dua komponen, ada yang A, ada yang U. Yang A itu adalah unsur di mana A itu adalah sebuah variabel yang kemudian menggambarkan uniqueness dari setiap I, dari setiap unsur cross section. Jadi ketika kemudian kita masukin banyak cross section dengan time series yang berbeda-beda ya kan, time cross section itu akan muncul efek keunikan bank BNI dibandingkan bank Mandiri itu beda efeknya. Ya kan? Sehingga nilai keunikan dari cross section ini masuk ke dalam residu kita. Sehingga akibatnya apa? Residu kita menjadi kalau kemudian kita biarkan, maka nanti residu kita paling nggak korelasi antara residu saat ini dan residu di periode sebelumnya itu akan ada nilainya tidak konstan tapi berubah seiring berubahnya A. Jadi untuk setiap A variansnya tidak konstan. Kayak gitu. Belum lagi ketika kemudian nanti A ini memiliki kaitannya, unsur A ini memiliki kaitannya dengan X yang ada di sini. Sehingga X-nya tidak lagi eksogen. Seringkali gitu. Jadi A-nya di error itu punya korelasi dengan X. Akibatnya apa? Ya, X-nya menjadi tidak eksogen. Dan kalau dia tidak eksogen, melanggar asumsi soal endogenitas. Soal endogenitas yang membuat asumsi A3 tadi tidak bisa terpenuhi dengan cukup baik. Sehingga akibatnya apa? Dia unbiased ataupun dia tidak konsisten. Maka kita perlu bersihkan A ini. Teman-teman, inti dari panel data di sini yang kita pelajari adalah bagaimana kita membersihkan unsur A. Nah, ada 3 metode paling nggak yang biasa kita pakai. Yang pertama adalah ada yang namanya Pulley square. Ketika kemudian A-nya ini udah nggak ada di awal, mungkin saja A-nya itu nggak ada. Nah, ketika A-nya nggak ada, kita bisa pakai regresi biasa, namanya Pulley square. Ini sama aja kayak kita nge-regress menggunakan OLS, tapi datanya panel sekarang.
Jadi kita tidak membedakan antar cross section ataupun antar time series. Nah, jadi makanya asumsi yang harus dipegang di sini adalah A given to X sama dengan 0. Jadi A-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Ini bisa dilakukan ketika kemudian regresi biasa di mana kemudian hubungan antara waktu dan individu konstan. Jadi A-nya di dalam U itu nggak sama dengan 0, sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa dia tidak memiliki A, dan kita tidak perlu khawatir atau kita tidak perlu treatment A-nya secara khusus. Kayak gitu. Ini metode pertama. Metode kedua adalah metode di mana ternyata sepertinya A-nya tidak sama dengan 0. Kalau dia tidak terpenuhi, maka yang bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan yang namanya fixed effect. Jadi instead of kita pakai apa namanya pull square, sekarang kita bisa pakai fixed effect di mana A-nya kita asumsikan ada. Dan bagaimana kita menghilang A-nya dari residu? Ya A-nya kita keluarkan dari residu. Kita panggil dia sebagai sebuah model sendiri. Caranya gimana? Kita buat dummy untuk setiap nilai I yang ada. Misalnya banknya ada 10. Kita buat 10 dummy. Dummy kalau bank 1, bank 2, bank 3, sampai bank 10. Jadi kalau lagi observasinya si bank 1, nilainya nanti 1. Sedangkan kalau observasi bank 2 berarti nilainya nanti bank ketika lagi bank 2 dia 1. Kayak gitu. Dan seterusnya. Tujuannya apa? Sehingga nanti A-nya keluar dari residu dan dia masuk ke dalam model, residu yang tersisa itu bersih. Kayak gitu. Nah, cara mengetesnya gimana? Nanti kita akan mengetes apakah kemudian nilai A-nya itu sama dengan 0 atau enggak. Kalau dia sama dengan 0, baru kita bisa kita tidak perlu menggunakan fixed effect. Kita cukup menggunakan full square aja. Tapi begitu A-nya tidak sama dengan 0, ya kita harus menggunakan fixed effect untuk menghilang A-nya dari residu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jangan-jangan kita memang punya A, tapi A-nya itu tidak berdampak buruk terhadap model kita. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua dampak yang bisa dibawa oleh A. Yang pertama adalah dia bisa saja mempengaruhi variabel independen kita atau si X, sehingga X-nya jadi nggak eksogen. Yang kedua adalah ya dia bisa memperburuk apa namanya variasi kita. Kenapa? Karena variasi kita jadi punya covariance terhadap nilai sebelumnya sebesar variansinya si A. Nah, kalau kemudian masalah pertama tadi itu kalau dia punya masalah pertama tadi muncul kalau dia punya korelasi dengan si X. Masalah ini nggak bisa diselesaikan kecuali dengan membuang si A-nya. Tapi kalau kemudian masalah ini nggak ada, yang ada hanya masalah kedua, kita bisa menggunakan random effect untuk menyelesaikan masalahnya. Caranya gimana? Sekarang instead of A-nya kita hilangkan, A-nya sekarang kita modelkan, kita buat semacam GLS. Jadi si A-nya ini kita coba kita buat proporsi yang kemudian mengurangi nilai A yang ada di U, tapi A-nya tetap kita biarkan ada. Karena apa? Karena A-nya tidak berkaitan sama X. Cara mengujinya gimana? Syaratnya apa? Ya tadi, A-nya itu tidak boleh berkaitan sama XX yang ada. Maka dilakukanlah uji yang namanya uji Hausman. Kalau tadi di fixed effect kita menguji Chow, apakah kemudian A-nya itu sama dengan 0 atau enggak. Di sini kita menguji apakah covariance A dan X itu memiliki nilai atau enggak. Kalau sama dengan 0, berarti dia kita bisa menggunakan random effect. Kenapa? Karena toh meskipun ada si A di V, A-nya itu tidak mempengaruhi XX yang ada, sehingga kemudian korelasinya tetap 0 gitu. Sehingga tidak perlu khawatir terkena masalah endogenitas. Kayak gitu. Nah, yang kita lakukan di random effect adalah CV-nya dimodelkan dengan cara kita buat yang namanya GLS, di mana V-nya ini kita semacam bagi ya sama nilai tertentu sehingga nilai yang masuk ke dalam V, nilai A yang masih bertahan di situ nggak 100% tapi sudah dikurangi sekian persen sehingga efeknya menjadi lebih kecil. Dan ini membuat kalau kita ingat konsepnya time series kemarin saat kita bahas stasionaritas, stasioner itu adalah kalau kemudian nilai korelasi sebelumnya terhadap nilai saat ini berkurang. Nah, itu yang dilakukan dalam random effect. Nah, ini mungkin yang kita bahas dulu untuk di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke metode Ifuse-nya. Intinya saya ingin bilang ada 3 metode yang kemudian jadi fokus dalam panel data, di mana ini mentreatment karakteristik khusus panel data, di mana ada unsur cross section yang terbawa dalam residu.
Nah, treatmentnya seperti apa? Pertama, kalau A ini memang ada, atau A-nya memang udah nggak ada dari awal, kita bisa pakai manual data. Kalau ada A-nya, dan A-nya ini berkorelasi dengan XX yang ada di variabel di model kita harus pakai fixed effect. Kalau A-nya ini ada, tapi dia tidak berkorelasi terhadap XX yang ada, maka kita cukup pakai random effect.